Intinya kita Tritunggal ya. Yuk, saya pengen ngajak Anda untuk melihat pembangunan Pastori ya. Oke? Kita lihat tempat pembangunan Pastori. Nah, ini dia Pastori kami. Jreng 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 jreng, belum jadi. Bangunan Pastori. Nah, itu tanahnya mau gugur juga sih, tanahnya mau jatuh, mau longsor. Salam 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 salam. Nah, ini jemaat sedang beristirahat ya. Oke, let's go. Nah, di sini apa Pak? Senyum lah. Senyum orang. Dadah dulu. Dadah. Dadah guys. Dadah. Anak apa Pak? Haleluya. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di perbatasan Indonesia Malaysia. Ya. Ini pembangunannya nggak ada yang pakai proposal, nggak ada di sini. Dari awal pembangunan gereja dan pastori ini nggak ada. Enggak, saya lagi membangun pastori Pak, pastori gereja. Karena pastori gereja ini sangat dibutuhkan sekali di sini. Biar nanti kalau ada kegiatan apa-apa di sini, pelayanan atau kita mau penginjilan ke dalam, kita bisa. Salam Danau Toba Mbak. Aduh, Bu Leni Sida Butar. Semoga saya bisa ke Danau Toba nanti ya Bu ya. Mau ke Medan ya. Ih, panas banget nih kan. Ih, meruntus nih. Panas banget di sini. Pengen saya nanti ke Danau Toba Bu Sida Butar ya. Hah? Nggak ada lagi. Itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa. Ini juga semuanya. Yang di dalam sana? Masih. Berapa? Mau ngabisin inilah dulu lah ya. Ya kayak ginilah saudara ya keadaan kami. Kalau mau ke toko material di Sekayam itu kurang lebih 2 jaman. Panas, iya panas banget di sini. Ini Kalimantan guys. Nah di sini pun juga biaya pembangunan juga lumayan ya. Terbilang membengkaknya di transport ya Bapak Ibu ya. Salam kenal juga. Biayanya di transportnya itu bengkak. Kalau dari toko ngirim ke sini itu 2,5 juta. Lain dengan materialnya dan satu sak semen itu di sini 85.000. Ada yang 87.000 per sak. Makasih Bu Boho. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan memberkati. Yang penting kita jujur, yang penting kita tetap optimis, kita harus yakin bahwasanya Tuhan Yesus baik, Tuhan pasti menyertai kita, amin. Karena saya tahu di luar sana itu banyak anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang ingin membangun gereja tapi nggak tahu mau kemana dan mempercayai siapa gitu. 100.000 ya, di sini udah mahal sih 85, tapi ongkirnya 2,5. Bu Tuti, Ibu, salam, asli mana? Saya asli Sampang, Madura. Siapa pendetanya nanti, Kak? Ya, saya yang pelayanan di sini. Saya sendiri lah. Dan ada anak saya juga. Anak saya, menantu saya, adik saya juga pelayanan di sini. Pokoknya orang Madura itu. Orang Madura kalau sudah bertobat, pasti diberkati. Amin. Iya, betul.
Iya Bu Tuti, saya Ibu Gembalanya langsung di sini. Ya, saya ini sebagai seorang lahir baru dari Sampang Madura, pelayanan oleh Tuhan dibawa ke Kalimantan Barat melayani orang Dayak Iban. Dan karena begitu masih sulitnya membangun gereja. Saya tanya, bangun gereja sulit apa enggak? Ya, amin Saudara Sas. Ya, Horas. Saya tanya kepada Anda, jawab yang jujur. Membangun gereja itu sulit apa gampang? Ya, membangun gereja itu sulit apa gampang? Kenapa digituin? Mereng kemarin. Oh. Ya, membangun gereja sulit apa gampang? Sangat sulit. Ya, dan itu pun juga yang saya hadepin. Nomor rekeningnya di mana Bunda? Nomor rekeningnya ada di bio. Ya, nomor rekeningnya juga ada di YouTube. Di situ ada untuk pembangunan gereja dan juga untuk pelayanan ya. Sulit kalau di daerah, betul Pak. Makanya itu saya nggak mau ambil pusing. Mau membuat proposal nggak diizinin, nggak ditandatanganin, gimana dong? Ya. Ini Konoha, kata Ibu Gabriela ya kan. Ini Konoha. Oh lo Bu, betul. Pender. Ya kan? Kak pengen dengar kesaksiannya di YouTube ya, Ibu Esther yang cantik. Di YouTube saya punya YouTube Diana Madurese juga ya Bu ya. Di situ banyak kesaksian saya, tempat-tempat pelayanan saya, bahkan apa aja yang saya lakukan ya. Dari membantu anak-anak sekolah, membangun gereja, pelayanan ke pedalaman ya. Gampang asal ada tukang. Yang mempersulit nomor yang sebelah tuh, nomor yang sebelah. Gini ya Pak ya, mau bangun gereja itu juga selain surat izinnya sulit ya, masih agak sulit ya. Terus biaya medannya juga kayak apa, tempatnya di mana. Karena kalau kita membangun di kota enak, kalau bangun di daerah di pedalaman kayak gini ya jauh, mau ke toko yang di kecamatan 2 jaman Saudara. Ya. Mengenal Tuhan tidak seharusnya di gereja. Ya terserah Bapak hotlink aja ya. Ya Pak ya. Karena buat kami di sini, kami juga membutuhkan tempat yang layak untuk beribadah. Ya Pak ya. Kami juga membutuhkan tempat yang layak untuk beribadah. Kenapa? Orang menuntut ilmu bukan hanya di sekolah, tapi kalau kita nggak ke sekolah Pak, ya, kita nggak akan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi jangan terlalu memikirkan kita nggak perlu bangun gereja, karena gereja itu di hati. Jangan banyak gampang bicara. Di mana-mana kita membutuhkan tempat. Nanti saya ngomong gini sama Bapak, kita nggak usah butuh rumah, yang penting kita tidur aja pakai tenda. Apakah mau Bapak pakai tenda? Mana mau Bapak mau pakai tenda? Yang penting bisa tidur. Nggak bisa kayak gitu Pak. Ya. Jadi jangan Anda merealistis kayak begitu, nggak semudah begitu Ferguson. Ya, nggak semudah begitu Ferguson. Ya, ini di mana? Di kampung ini Pak, di Perimpa Pak. Di sini kampung Dayak Iban Separuh. Ya, jadi dibilang kita bukan rumah yang kita butuhkan, tapi kita tempat beristirahat. Bapak yakin mau di kolong jembatan? Ya, yakin? Yang bilang tidak seharusnya kita beribadah di gereja. Saya tanya balik, Anda mau tidur di kolong jembatan? Mau? Jadi jangan itulah, jangan munawaroh dengan saya, ya. Di sini yang namanya orang percaya kepada Kristus, kita mau beribadah dengan selayak mungkin. Ya. Jangan dibilang kita beribadah bukan hanya di gereja. Betul, kalau nggak ada gerejanya, memang Anda mau? Nggak semudah begitu Ferguson, ya. Terus bilang begini, hidup itu yang kita akan hidup melalui firman Tuhan. Jangan terlalu mabuk. Firman Tuhan, ya firman Tuhan, ibadah, tapi kita juga butuh makan, ya. Butuh makan juga. Realistis. Jangan menyuntik segala sesuatu yang Anda katakan
agar orang mau menerima. Jangan kayak gitu, Ferguson. Di sini selain membangun gereja, ya, saya kasih tahu ya buat Anda ya. Saya membangun gereja. Juga di sini membangun pastori. Dan saya harus menyiapkan tanah kuburan juga. Tanah kuburan. Ya. Jangan asal sebut Ferguson. Tidak boleh. Ya. Mana tadi yang bilang ibadah nggak harus ada di gereja? Buat lu mau ibadahnya di mobil? Macam benar aja. Ini terlalu banyak wali soalnya di komannya dia nomor sih. Banyak wali. Mana ada marah ya Pak Raja. Enggak ada saya marah, saya cuma ngomong realistis gitu ya. Dibilang kita nggak usah punya rumah, yang penting kita bisa tempat tinggal kita bisa tidur, bisa beristirahat. Bohong. Kalau Anda nggak butuh tempat rumah, ya ngapain lu punya rumah? Tidur aja di kolong jembatan, tidur aja di pohon sana kayak nyemot, ya kan? Betul nggak? Jadi udah nggak tahu susahnya saya bagaimana merintis, susahnya saya membangun gereja, mencari dana, ya, mencari apa? Ini jemaat baru semua, ini jemaat baru. Jangankan banyak, satu jiwanya susah banget, ya. Yang dibilang, ada yang bilang Ibu Diana membangun gereja itu hasil proposal. Sorry, di depan Tuhan ya, saya di depan Tuhan ininya, di hadapan Tuhan, dan di depan jemaat Tuhan di sini tidak pernah membuat proposal, bos, ya. Sorry, belum pernah saya membuat proposal untuk bangun gereja dan bangun pastori. Bahkan saya sudah menyiapkan tanah kurang lebih 3.000 meter persegi di lereng gunung itu. Di lereng gunung itu Anda lihat di sana. Luasnya apa? Kurang lebih 3.000 meter persegi saya persembahkan untuk Tuhan, untuk pemakaman. Pemakaman. Ya, kampung masa depan. Anda yang ngomong macam-macam tentang saya, pernahkah Anda melakukan seperti saya? Ini bukan saya sombong, saudara ya. Saya orangnya ceplas-ceplos, realistis. Jangan muna-muna dengan saya, ya, amin. Saya orang Madura di sini, siap lain di kampung Daya Iban, dan saya ingin di kampung ini saya jadi berkat. Yang dulu orang bilang orang Madura begini begitu. Ingat, orang Madura yang percaya pada Kristus, dia yang bertobat, dia akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, amin. Itu harus tegas, bukan saya marah. Saya memang tegas. Ya, orang Madura ini ya pantang untuk bohong. Ya, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Lebih baik metong daripada apa? Bikin malu seumur hidupmu. Itu. Ya. Kalau saya sudah ngomong, kalau saya ingin melayani Tuhan, saya layani. Kalau saya bilang mau membangun gereja, saya akan membangun gereja. Kalau saya mau membangun pastori, saya bangun pastori. Itu saya. Ya, karena kenapa? Karena kenapa, saudara? Karena kepercayaan itu penting adanya. Saya yakin dan percaya kok. Selama ini saya tidak pernah memakai proposal, tapi Tuhan berkati. Anda tahu hasil saya, katanya orang, kenapa Ibu Diana sedikit-sedikit bikin VT, sedikit-sedikit saya Bu Diana nge-live. Kalau saya nggak nge-live, apakah Anda tahu saya sedang membutuhkan dana untuk pembangunan? Apakah Anda tahu? Nggak mungkin tahu. Tapi saya yakin dan percaya, anak Tuhan yang diberkati, dia pasti akan memberkati pembangunan rumah Tuhan, melayani nih loh, bangunan pastori nih loh. Untuk apa Anda memperkaya diri? Anda sampai punya banyak rumah, tapi Anda tidak bisa membangun rumah Tuhan. Ya, gereja buat saya itu rumah Tuhan, sekaligus bengkelnya iman. Buat apa Anda punya banyak mobil? Di luar sini nih, ya, banyak pendeta yang sampai apa? Tidak memiliki kendaraan untuk pelayanan. Nah, buat apa Anda memperkaya diri? Suatu saat Anda kalau metong pun butuh pendeta. Ya, realistis dong, harus pintar. Jadi orang Kristen harus pintar. Ya. Untuk apa Anda membangun rumah sampai tingkatnya 3 sampai 5? Untuk apa Anda mempunyai apa? Mempunyai apartemen, Anda memiliki usaha, perusahaan, bisnis yang besar, tapi Anda tidak bisa jadi berkat. Bukankah begini, ada pujian.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Anda boleh bangga memiliki rumah yang besar, bertingkat, ada tamannya, ada kolam renangnya. Masa sih Anda nggak bisa membangun gereja seperti saya? Padahal saya bukan pengusaha loh. Saya bukan pengusaha loh. Betul? Hah? Anda boleh bisa memiliki kendaraan yang harga 1 M lebih. Ya. Kendaraan Anda satu aja yang harga 1 M lebih. Mobil apa itu namanya sih? Mobil apa sih Pak yang mahal-mahal itu? Ya kan? Tapi bangun pastori kagak bisa. Buat apa? Bangun gereja nggak bisa. Anda mentereng ke sana kemari, lalu menghina pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menghina saya. Ya, yang katanya sedikit-sedikit saya nge-live untuk apa? Untuk pembangunan ini. Ya kalau nggak nge-live nggak ada anak Tuhan yang tahu. Tahu nggak? Kalau nggak nge-live nggak ada anak Tuhan yang tahu. Kalau di sini kita sedang membangun rumah Tuhan. Betul? Amin, saudara. Jadi buat saya enjoy ya. Buat saya orang yang menghina saya, orang yang menghina saya adalah orang yang masih menunggu berkat dari Tuhan. Orang yang menghina saya adalah orang yang masih menunggu berkat Tuhan. Karena orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, dia akan mendukung dan mendoakan para penginjil, para hamba Tuhan. Ya. Amin. Anda harus memiliki pola pikir yang maju, saudara ya. Karena seberapapun harta yang Anda miliki tidak bisa membawakan Anda keselamatan tanpa percaya kepada Kristus. Seberapa harta pun yang Anda miliki saat ini belum tentu menyelamatkan Anda. Amin. Mari saudara, kita saling membantu-bantu, kita saling mendoakan, kita saling mendukung. Jika saat ini Anda masih belum bisa menabur, jika Anda saat ini belum bisa memberkati, setidaknya tolong doakan kami. Amin. Karena doa orang benar besar kuasanya. Amin, saudara. Apakah kita sudah jadi orang yang benar? Yang tahu itu adalah Anda sendiri. Apakah Anda sudah jadi orang benar atau enggak? Apakah Anda menjadi pengikut Kristus atau enggak? Jangan hanya menjadi orang Kristen. Ya. Horas Bapak Hasibuan. Saya tidak pernah mengemis di jalanan untuk membangun gereja. Tuhan kita ini bukan pengemis, guys. Ya, tretan ya. Tuhan Yesus itu bukan pengemis. Nggak ada ceritanya hamba Tuhan itu metong gara-gara nggak bisa makan. Kalau di kampung begini, Anda tahu di kampung saudara, di kampung ini nggak bisa kita jadi pengusaha ya kalau kita nggak ada modal. Ya. Bahkan apa yang saya makan, apa yang saya pakai, kendaraan yang saya pakai itu berkat dari Tuhan. Anda lihat di sini saudara, tanah sudah tergusur. Di sini tanah sudah longsor. Saya berdoa, semoga nanti setelah pembangunan gereja selesai, step by step, gereja selesai, pastori selesai, saya berdoa, Tuhan tolong, semoga ada anak Tuhan yang mau memberkati saya eksavator. Saya butuh Tuhan. Saya butuh. Saya takut gereja saya ketimpa tanah. Saya takut. Saya berdoa. Sudah ada izinnya Pak Kekuatan. Kalau nggak ada izinnya saya nggak akan teruskan. Mau ada izin atau enggak, saya tetap menginjili. Saya tetap melayani Tuhan. Saya berdoa semoga ada berkat Tuhan, dana ataupun eksavator untuk mengeruk tanah kami di sini untuk merapikan. Dan di belakang gereja tanah sudah ada yang longsor. Ya, Anda lihat di sini tanah sudah ada yang longsor, saudara. Saya bergumul dan saya nggak peduli orang mau ngomong apa tentang saya. Di belakang sana tanah sudah longsor, saudara. Saya berdoa
Semoga ada anak Tuhan yang diberkati. Ini jemaat sudah memancang-mancangkan kayu di sini. Tanah longsorannya udah deket dengan tembok belakang. Membangun gereja itu susahnya minta ampun, ya. Tanahnya sudah longsor di belakang gereja. Semoga saya ada berkat dana untuk ekskavator, saudara. Ya, ini udah deket sekali, sekitar kurang 1 meter, ya, kurang 1 meter. Tanah udah makin turun dari atas sana, karena ini memang tanahnya adalah, karena tanah ini memang perbukitan gitu. Amin. Saya selalu percaya kok, Bapak Ibu, saya percaya kok Tuhan memberikan yang terbaik. Ini adalah sebuah proses bagaimana saya tetap semangat di dalam keadaan apapun. Saya di sini membangun gereja bukan dengan proposal. Dulu ini tanah seperti ini, saudara, ya. Pertama kali saya datang ke tempat ini tidak ada gereja Kristennya, saudara. Dan saya beribadah di semak-semak seperti ini, membawa jemaat. Saya menebas tempat seperti ini dan saya berdoa dengan jemaat. Kurang lebih 1 tahun kami berdoa di tengah-tengah kebun seperti ini, saudara. Yang kadang kita banyak nyamuknya, kadang banyak apa? Nyamuk-nyamuk kecil. Saya berdoa dengan jemaat. Doakan ya, biar saya bisa pelayanan dan ada berkat untuk membangun gereja. Iya, Bu, iya. Tapi bagaimana, Bu? Kita nggak ada dana. Jemaat yang saya layani itu nggak ada yang lulus SMA, nggak ada, saudara, ya. Jemaat yang saya layani bukan lulusan SMA. Banyak yang nggak tahu baca, yang sudah tua-tua nggak tahu baca. Dan ada juga jemaat yang nggak tahu pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau saya memberitakan firman Tuhan, itu ada translate-nya, saudara. Ada yang di sini jemaat yang tahu bahasa Indonesia, jadi saya ngomong apa, dia terjemahkan pakai bahasa Dayak Iban sini. Gitu. Seperti inilah pertama kali penampakannya tempat kami berdoa. Seperti ini. Dan puji Tuhan bisa terbangun seperti ini, saudara, melalui apa? Pelayanan saya melalui sosial media, ya. Jadi buat saya berpegang teguh dengan firman Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini, gereja ini adalah bukti bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus ajaib. Tapi saya takut, Tuhan. Tanah di belakang sana itu sudah longsor. Saya nggak mau gereja ini ambruk dengan sia-sia. Jangan, adakah pendeta yang lain di luar sana yang mau berdoa, beribadah di tengah seperti ini, di hutan ada? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Dari rumah saya, Anda tahu, masih kurang lebih 2 jam saya pakai motor ke sini. Ada yang bilang karena perpuluhan. Jemaat yang saya layani ini, saudara, bukan pengusaha, mereka berkebun. Bahkan puji Tuhan, ada yang berhenti jadi ninja. Tahu nggak, saudara? Berhenti jadi ninja. Jemaat Tuhan yang saya layani saat ini, dulunya jadi apa? Jadi maling sawit. Tapi sekarang sudah bertobat. Karena apa? Sudah tahu firman Tuhan bahwa mencuri itu dosa dan nggak boleh dilakuin. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pelayanan begitu-begitu aja, enggak. Jadi buat saya
Saya bangga, saya banyak bangga menjadi orang Madura yang Tuhan bawa ke kampung orang Daya ini menjadi berkat, bisa membangun gereja, bangun pastori, bantu anak-anak yang kurang mampu. Saya yakin dan percaya, saya yakin. Sudah ada izinnya ini Pak, Bu, ini sudah ada di yang menandatangani. Dulunya memang tidak diperbolehkan bangun gereja, dulu tidak boleh, tapi sekarang udah bisa. Sekarang sudah bisa. Karena saya bilang, saya tidak merepotkan pemerintah untuk membangun gereja. Tolong tanda tanganin Bapak Wakil Bupati. Dan puji Tuhan sudah ditandatangani sama Bapak Wakil Bupati. Cuma sampai detik ini saya nggak mau membangun ini dari apa namanya, dari proposal, enggak. Saya tetap menjaga komitmen. Tuhan saya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang memampukan saya untuk melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Dia. Haleluya. Itu kenapa bukan saya sombong Bapak Ibu. Mbak Ubay saya dibilang sama orang sombong kan, saya nggak pakai proposal. Saya diomongin macam-macam, enggak. Setiap orang memiliki caranya untuk penginjilan. Setiap hamba Tuhan memiliki keberanian yang berbeda-beda, memiliki teknik yang berbeda-beda. Saya bukannya sombong, enggak Pak. Karena saya sudah dari awal membangun gereja ini, memang saya tidak diizinkan ya untuk meminta bantuan. Jadi saya beriman Tuhan pasti bisa. Dan akhirnya bisa. Apa itu Pak? Es. Siapa yang beli es? Bapak. Mana ya? Gampang ya? Mayu yang kita. Sila ayo nyamin deh. Gelas apa nih? Siapa nih jamin? Iya tuh. Siapa yang nyamin nih? Ini ayo. Tuh ambil dari rumah. Oh ini. Mas betul bah, ampun. Emang panas, Pak, nggak ada hujan. Ada. Apa? Cepat woi. Banyak. Yuk. Apa itu Pak? Es. Udah ini aja sih Pak. Air apa nih? Air galon apa air hujan? Nih. Enggak, bingo. Air bingo. Kurit bingo. Bingo, Pak. Bingo. Judulnya. Soalnya kemarin bikin es pakai dari air hujan, tidak ada air galonnya. Tapi enggak sih, enggak mati. Hidup juga. Di sini orangnya nggak terlalu banyak pikir ya. Kadang kita kalau udah di sini, ya saudara-saudara, ya minum air hujan udah biasa. Gantung ya. Itu hidup juga gemuk-gemuk di sini orang yang minum air hujan. Enak air hujan. Tapi kalau air kali Bu. Iya, ini sore kuwi sana. Iya. Dicampur saset Iya. Jadi ada orang yang bilang enak tinggal di sini, enak tinggal di sini. Ada perpuluhan, mana ada tuh jemaat? Ada perpuluhan nggak kalian tuh? Enggak ada. Nggak ada. Makasih Pak. Iya katanya hidup dari perpuluhan. Macam mana lah? Jemaat udah ibadah, ada bersyukur, ya toh? Tuh, ndak ada loh. Tuh, ada jemaat. Ada yang nanya ini, Pak, saya dikasih perpuluhan sama jemaat gak nih? Ketawa, diketawain. Tuh ada jemaat tuh.
Jadi jangan memfitnah. Ya. Dari lahan jauh, Bu. Lahannya siapa? Nggak punya lahan saya, Bapak Kanelo. Nggak punya lahan. Ya. Silakan di follow di love forensnya saudara ya, di love forensnya. Jadi kemarin ada berkat Tuhan juga. Ini spill gerejanya yang udah jadi ya saudaraku ya. Ini gereja meskipun sederhana, inilah gereja di dalamnya, Tretan ya. Ini semuanya berkat dari Tuhan melalui sosial media, YouTube, Facebook ya. Berkat yang ada itu semuanya menjadi berkat-berkat Tuhan untuk rumah Tuhan ini. Ya. Daerah mana ini, Bu? Masuk ke kampung desa Seitekam ya. Nah, tahu dong keadaan bagaimana di daerah perbatasan saudara ya. Biaya hidup juga mahal. Jangankan bangun gereja, untuk hidup kami, untuk makan aja di sini, puji Tuhan semuanya melalui diproteksi oleh Tuhan. Asli mana mbaknya? Sampang Madura ya Bapak Ibu ya. Makanya saya katakan kalau orang Sampang Madura ya, ya terima kasih Bapak Sinaga ya. Kalau ada yang memberkati atas nama Lulu Lismardiana Bapak Ibu ya. Lulu Lismardiana ada di YouTube ya. Nggak apa-apa, saya open donasi saat ini untuk pembangunan pastori saudara, karena setelah pembangunan pastori selesai, saya mau membangun gereja yang kedua, lebih masuk lagi dari sini. Noreknya Bu, oke saya spill ya saudara, tapi nggak bisa lama ya, karena saya khawatir takut kena ban. Nggak apa-apa, saya ngomong apa adanya. Saat ini saya butuh dana untuk pembangunan pastori, ya. Saya membutuhkan dana untuk bangun pastori. Daripada saya minta di pinggir jalan, ya jadi siapa tahu ada anak Tuhan ya yang mau memberkati. Siapa tahu ada anak Tuhan yang merasa diberkati, yang mau memberkati, yang mau melayani, yang mau membangun gereja, ya. Ya nggak apa-apa Pak. Kenapa Bapak marah? Kalau nggak suka dengan saya, tinggal di skip ya. Tinggal di skip lah, ya kan, susah amat ya, karena saya tidak pakai jaring ikan, tidak pakai kardus mie ya Pak ya. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan di screenshot. Itu ada yayasan saya, ada nomor HU-nya, ya di skip aja. Ini penginjilan. Nah, ini pembangunan gereja, saudara. Silahkan di screenshot ya, jangan dicatat, di screenshot langsung di layarnya Anda, saudara. Oke. Sudah? 3, 2, 1, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oke, saudara, ada di sini, silakan memilih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara ya. Saya tidak pernah pakai proposal. Bagi Anda saudara, jangan percaya kalau Diana Mandurese pakai proposal. Nama asli saya Lulu Lismardiana. Ya, nama asli saya Lulu Lismardiana. Mungkin siapa tahu ada anak Tuhan yang memberkati eksavator, ya kan? Ini kan ada mau kenaikan kelas, saudara ya. Kalau Anda yang mau memberkati seragam SD, seragam SMP ataupun seragam SMA, mungkin ada yang memberkati saudara, bisa dialamatkan ke tempat saya di yayasan, saudara ya. Atau misalnya ada baju-baju second tapi layak pakai, silahkan Anda kirimkan ke saya akan mengirimkan, akan berbagi ke jemaat-jemaat atau orang-orang yang kurang mampu. Nanti saya videokan ya saudara, saya videokan nanti sebagai bukti dan pertanggungjawaban saya, saudara. Ya, sebagai bukti pertanggungjawaban saya. Bagi Anda yang merasa diberkati, mungkin ada pengusaha sepatu ya.
Baik Bapak, nanti saya akan ceknya ya Pak ya. Seberapapun, apapun dan sebagai banyak pun ya, besar sedikit yang penting Anda ikhlas ya. Anda ingin membangun pastori gereja ini, puji Tuhan. Karena pastori ini akan dipakai untuk anak sekolah minggu. Sekarang anak-anak udah banyak Bapak Ibu ya. Anak-anak udah banyak dan orang tua di sini nggak semuanya bisa membaca Alkitab, tidak semuanya bisa membaca. Jadi kalau ada anak yang nangis, main-main, ya kan, kadang teriak-teriak, jadi orang tua yang nggak tahu baca itu dia terpecah konsentrasinya, ya. Jadi harus ada anak-anak itu harus dipisah, gitu saudara ya, harus dipisah. Biar para orang tua ini konsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, gitu. Saya nggak masalah Anda menilai saya apapun, Anda yang tidak suka dengan saya, tapi inilah cara saya untuk melayani Tuhan. Ya, apa yang Anda berkati, apa yang Anda berikan, selalu saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang malu itu mencuri. Betul Pak Ubay ya? Pak Ubay itu kan pengikut di Diana Madurese. Yang malu itu mencuri. Selama saya tidak mencuri, ngapain saya malu? Ya, saya tidak menipu, saya tidak mencuri, buat apa saya malu? Untuk pekerjaan Tuhan kok, untuk membangun gereja, ngapain malu? Gak malu saya, ya. Ini orang Madura loh. Saya datang ke sini nggak bawa apapun, saya membawa iman aja. Ternyata Tuhan Yesus Allah yang Immanuel, betul? Tuhan selalu menyertai, Tuhan besertaku, dan saya nggak pernah takut kekurangan apapun. Saya tidak pernah takut diomongin apapun. Sebelum ada segelintiran orang di Komal saya ngomongin saya macam-macam, saya sudah dibenci sama keluarga saya. Ya, saya juga sudah diceraikan oleh suami saya karena menjadi pengikut Kristus. Orang di Madura yang tidak percaya pada Kristus sudah membenci saya, sudah mengutuk saya. Apakah saya takut? Tidak. Saya tidak pernah takut, saya nggak gentar. Karena saya ada di jalan yang benar. Ya, saya tidak menjelek-jelekkan siapapun. Ya, saya juga tidak menjelek-jelekkan agama saya sebelumnya, enggak. Saya buktikan di dalam Tuhan saya berbuah. Ya, di dalam Tuhan saya berbuah. Di dalam Tuhan saya menjadi lebih baik. Gitu loh. Amin, saudara. Nah, jadi buat saya nggak pernah takut dinilai oleh apapun sama orang, diomongin apapun, dia nama Madura saya begini, gak masalah. Firman Tuhan mengatakan apa? Kita hidup bukan dari perkataan-perkataan manusia, tetapi kita hidup dari firman Tuhan. Amin. Saya nggak pernah mau mendengarkan omongan orang begini, omongan orang begitu, dia nama Madura saya begini. Ya, aduh, kena pembatasan lagi tuh. Saya kena pembatasan. Siapa yang mau nombak saya? Saya ini sedang open donasi loh, Toto. Siapa yang mau nombak saya barusan? Iya. Baiklah saudara Tuhan, saya sekian dulu ya, daripada akun saya ini hilang. Udah kena peringatan barusan. Ya, saya cukupkan sekian dulu. Ya, sampai jumpa nanti renungan malam jam 8 malam saudara, bersama Diana Madurese ya. Bagi Anda yang merasa diberkati, ya, bagi Anda yang merasa diberkati, Anda bisa memberkati di nomor rekening tadi saudara. Sampai jumpa di nanti malam jam 8 malam ya. Salam Adil Katalino, Mbak Curamin, Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam setong dere dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas mauliate she ya. Shalom. Amin. Semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Terima kasih. Terus memberkati kita semua ya. Sampai jumpa jam 8 malam di renungan malam Diana Madurese. Shalom.